bahwa postingan Pak Renaldo dulu tentang pariwisata di Kabupaten Toba, termasuklah salah satunya tentang kegiatan duta pariwisata yang dibuatkan oleh Dinas Pariwisata. Sebenarnya ada positifnya dan negatifnya. Ada positifnya jika itu berkelanjutan. Contoh, saudara jadi duta wisata. Persoalannya sekarang saya melihat para pesertanya adalah masih setingkat SMA. Nah, setelah mereka terpilih menjadi duta wisata, feedbacknya apa? Kelanjutannya apa? Jangan hanya menggelontorkan anggaran untuk mengadakan seleksi duta wisata, tapi tidak mengikat kepada si pemenang. Artinya tidak mengikat itu harus ada kontrak berkelanjutan. Harus ada. Apalagi dengan di usia mereka rata-rata SMA mereka nanti suatu saat akan melakukan jenjang pendidikan, mungkin kuliah. Berarti kan mereka harus keluar dari Kabupaten Toba ini untuk mencari pendidikan yang lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan ini? Sementara anggaran sudah dikucurkan kepada mereka. Beda kalau mengikat. Nah, kalau mengikat, apa dasar aturannya, dasar hukumnya? Jadi jangan hanya membuat program-program yang semena-mena hanya untuk menghabiskan anggaran, tapi tujuannya tidak mengikat. Sama kayak proyeknya itu. Karena udah pernah kita wawancara, digelontorkan sekian puluh miliar. Tapi saat kita tanya bagaimana konsep pengelolaannya, mereka malah balik nanya, kalau nggak ide dan saran. Nah, ini kan omong kosong. Nah, ini oke lah, ini hanya anggaran yang tidak terlalu besar. Tapi jangan hanya memberi harapan kosong kepada anak-anak muda yang terpilih jadi duta wisata itu, disuruh bekerja mempromosikan. Feedbacknya kepada si duta wisata apa? Sertifikat itu kan mendukung untuk si anak kemudian hari, ya kan? Ya. Itu salah satu feedback kalau yang saya tahu. Jadi menurut Pak Rinaldi, seharusnya ini harus ada kontrak kepada supaya ada kelanjutannya. Supaya ada kelanjutannya dan mereka juga kerja profesional. Kenapa? Ini mempromosikan pariwisata ini nggak gampang. Kenapa seluruh Indonesia ini, hampir seluruh daerah itu memperjuangkan supaya daerahnya itu punya sumber pendapatan dari pariwisata ya, terutama yang memiliki objek-objek wisata yang layak jual. Nah, persoalannya bagaimana menarik wisatawan? Perhatikan di persaingan ini harus ada nilai plus kepada daerah itu. Apa nilai plus di Kabupaten Toba? Dari Medan ke sini begitu banyak titik-titik pariwisata. Nah, ngapain saya ke Toba kalau toh di tebing tinggi ada misalkan? Atau kalau mau ke Danau Toba, ngapain jauh-jauh ke Danau ke Toba ini kalau toh di Tongging ada? Jarak jangkau ada, bisa pulang pergi. Kalau di sini wajib bermalam karena jarak jangkau. Nah, kenapa harus ke Toba? Berarti kan ada nilai plus yang nggak ada di tempat lain, jadi saya harus ke sini. Itu alasan loh. Kenapa? Di konsep pariwisata cuma dua, aman dan nyaman. Mau dimanapun ini konsep dua ini penting. Nah, untuk menyamankan pengunjung, dan untuk mengamankan pengunjung, apa yang mau kita jual? Udah salah kaprah kita ini. Kenapa? Karena sampai sekarang Toba ini berapa bupati, berapa kepala dinas pariwisata, master plan pariwisata Toba pun belum ada. Saya lihat Pak Rinaldi itu dengan selalu mengkritisi ya, memberikan masukan kepada pariwisata ya. Seharusnya Pak Rinaldi itu kan udah diminta saran dari Pak Rinaldi. Salah satu yang kita bicarakan itu dari awal ibu Kadis, Bu Rusti masih PLT, nggak ada seminggu PLT, mereka datang ke kantor kita dengan suaminya. Mereka minta dibantu, mereka minta di backup. Ya welcome. Selagi di posisi saya dukung bilang. Tapi tolong dulu ibu di posisi ibu sekarang. Itu yang saya terangkan waktu dia baru. Jangan terlalu berorientasi kepada penambahan fisik-fisik fasilitas pariwisata. Tingkatkan dulu event, tapi event yang bermutu. Salah satunya itu tadi. Nah salah satunya kalau duta wisata, apa contoh? Saya bilang, kalau memang itu terpilih, apa yang mau dijual si duta wisata ini? Saya kembalikan kepada Anda. Apa yang mau dijual? Atau coba, seandainya Anda adalah seorang duta wisata, apa yang Anda promosikan tentang Toba ini yang layak jual?
Danau Toba. Danau Toba, semua daerah keliling Danau Toba juga memang udah alam. Ya, tapi kan Danau Toba ini kan sekarang dicanangkan oleh pemerintah adalah pariwisata super prioritas. Iya, di mana super prioritas? Danau Toba itu Danau Tobanya di mana? Yang ada Danau Toba saya mengamati dari mulai zaman dulu malam rosok. Kenapa? Ada satu statement Ibu Kadis, pariwisata alam akan kita jaga lingkungan segala macam. ya. Terus terang saya katakan dan saya bertanggung jawab mengatakan, Pemkab Toba dari mulai zaman pemerintahan Kabupaten Toba ada, yang ada hanya merusak alam. Contoh, Lumban Binanga, siapa yang nggak tahu itu pasir putih? Nah, itulah yang perlu dibina, kan gitu. Persoalannya pelakunya Dinas Pariwisata. Pasir putih adalah kekayaan alam. Psikologisnya begini loh. Saya berwisata judulnya Pantai Pasir Putih Lumban Binanga. Pasir putihnya mana? Sudah ditutup dengan fasilitas pariwisata yang dibangun Pemkab. Jadi apa yang mau kita jual? Anak-anak sebaik dengar mau berwisata ke pantai, pasti di mobil aja sudah sibuk dia ganti pakaian. Sebaik ke pantai dilihatnya cuma tembok yang ada. Baru di Toba ini atau di seputaran Danau Toba ini yang ada betonisasi. Pantai-pantai yang lain ada, Parangtritis ada. Bali ada di beton. Yang punya pantai pasir putih, pergi ke Aceh, pergi ke Thailand, semua pantainya itu malah anti dengan bangunan beton. Kita enggak. Jadi kan sekarang Toba setelah mendapat pariwisata super prioritas, Iya. ini dibenahi lah dulu, ya kan, sudah dibenahi. Akan tetapi mungkin seperti yang Bapak tadi, pembenahannya kurang smart atau kurang efektif lah, penempatannya kurang lah. Seandainya Anda punya usaha, Anda mencari sales. Nah persoalannya, apa yang mau dijual si sales? Karena saya hentikan pembangunan penambahan fasilitas pariwisata. Kembali ke belakang, kalaupun sudah terlanjur terbangun, itu dibenahi. Bukan membangun yang baru. Gitu loh. Jadi mungkin tulang baca postingan saya yang terakhir terkait orang tua yang tidak bertanggung jawab, mirip dengan pariwisata di Toba. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi gini loh, produk-produk bangunan fasilitas pariwisata yang dibangun Pemkab Toba, tapi setelah dibangun tidak berfungsi, bahkan dari mulai zaman pemerintahan Pahala Darwin, ada sama sekali yang belum dipakai gitu loh, dibangun lagi. Jadi sama seperti orang tua, hanya tahu buat anak, tapi anaknya tidak dikasih kesehatan yang baik, pendidikan yang baik. Begitu juga dengan fasilitas pariwisata kita dibangun miliaran, tapi setelah dibangun diterlantarkan, sama dengan anak yang terlantarkan. Mari kita bangun pariwisata Kabupaten Toba dengan Mereka mau jadi pejabat, apa sih misinya? Kalau untuk membangun Toba, saran tulah lah, saran. ya introspeksi dirilah pejabatnya. Cocok. Buat dulu master plan-nya baru kerja. Gitu loh. Tempatkan bangunan sesuai mestinya. Oke. Iya. Saya Toba, tinggal di Bajulu. Senang sama Dinas Pariwisata.